Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Keempat tersangka dinilai menyebabkan kerugian perekonomian dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO. Informasi selengkapnya dari penetapan tersangka kasus ekspor minyak goreng akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Apa yang menjadi dasar Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng, Cindy? Ya, Ibrahim, karena sudah ditemukan adanya 2 alat bukti yang bisa menjadi bekal bagi Kejaksaan Agung untuk menyematkan status tersangka kepada tidak hanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, tapi juga 3 orang pihak swasta lainnya. Sudah dilakukan penyelidikan sejak 14 Maret 2022 lalu, kemudian pada tanggal 4 April sudah dinaikkan ke penyidikan, dan dari total pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah ada 19 orang saksi diperiksa, 596 dokumen dan surat terkait serta keterangan ahli. Dari hasil penyelidikan, kemudian penyidikan, keempatnya termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada periode Januari 2021 sampai 2022 yang kemudian menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang tentu kemudian berimplikasi juga kepada kerugian perekonomian negara. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Jaksa Agung terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh keempatnya. Pertama adalah permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan persetujuan ekspor. Yang kedua adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ini antara lain secara lebih spesifik adalah mendistribusikan CPO atau crude palm oil tidak sesuai harga persetujuan dalam negeri. Dan yang kedua adalah tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagaimana diwajibkan 20% dari total ekspor, sehingga ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah tadi IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang diduga menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor soal komoditi CPO dan produk turunannya kepada sejumlah perusahaan. Kemudian tersangka yang kedua adalah SMA, Senior Manager Corporate Permata Hijau. Ketiga adalah MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Dan yang terakhir adalah PT, General Manager General Affair Musimas. Diduga ketiga tersangka ini telah berkomunikasi secara intens kepada IWW untuk memuluskan penerbitan persetujuan ekspor yang kemudian menyebabkan kerugian perekonomian negara ini. Selama 20 hari ke depan, keempat orang tersangka ini akan ditahan untuk IWW dan juga MPT di Rutan Salemba Cabang Kejagung dari hari ini sampai 22 Mei 2022. Sementara untuk SMA dan PT di Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Ibrahim. Cindy, apakah jumlah tersangka ini akan bertambah untuk mengungkap mafia minyak goreng di tanah air? Tentu tidak ditutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka karena berangkat dari penetapan 4 orang tersangka yang saat ini juga sudah ditahan. Nantinya Kejaksaan Agung akan terus melakukan pemeriksaan dan juga pelengkapan berkas. Dari situ bisa
adanya pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan. Tadi juga sempat disinggung oleh Jaksa Agung ketika ditanya oleh awak media apakah ada kemungkinan dugaan korupsi ini juga menjerat Menteri Perdagangan. Kemudian disampaikan oleh Jaksa Agung adalah Jaksa Agung akan terus mengumpulkan alat bukti dan siapapun yang diduga terlibat ataupun juga sudah terbukti tidak akan ragu-ragu oleh Kejaksaan Agung akan turut diusut. Begitu juga untuk perusahaan korporasi ini nanti akan kita tunggu bagaimana perkembangan pemeriksaan 4 orang tersangka selama 4 hari ke depan dan juga pelengkapan berkas-berkas perkaranya, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Kantor Kejaksaan Agung Jakarta.